Ya. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah kewirausahaan kelas PSPME 2018. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul pembuatan celengan unik atau celik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salama Sulistianingrum sebagai moderator dan penyaji ketiga. Kemudian teman saya Dayana Rahajrati sebagai penyaji pertama, dan Jeremy Christie sebagai penyaji kedua. Baiklah, kami mulai presentasi kami yang akan dibawakan oleh penyaji pertama, yaitu Dayana Rahajrati. Kepada Dayana, saya persilahkan. Nah, jadi sebelumnya judul kita tadi udah disebutin, yaitu pembuatan celengan unik atau celik. Langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu bab pendahuluan. Nah, di sini subbabnya yang pertama adalah latar belakang. Menabung adalah salah satu hal yang dilakukan untuk menyisihkan sebagian uang yang dimiliki untuk disimpan. Menabung merupakan salah satu cara dalam mengelola keuangan untuk mencapai keinginan yang dimiliki. Manfaat menabung dapat diperoleh apabila kita menabung secara rutin dan tekun. Hal tersebut bertujuan untuk menjalankan pola hidup hemat sejak dini. Nah, maka dari penjelasan di atas, kami ingin membuat sebuah celengan dengan inovasi yang terbaru. Itu celengannya itu memiliki pola-pola untuk nominal keuangannya berapa aja yang akan kita tabung. Nantinya akan kami riset terlebih dahulu sebelum kami memasarkan produk kami. Kemudian di subbab yang kedua, 1.2, yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pemasaran celengan unik. Yang kedua, bagaimana kendala atau hambatan dalam merealisasikan pembuatan celengan unik ini. Yang ketiga, apa saja kemudahan yang diberikan oleh produk ini. Yang keempat, siapa saja yang menjadi sasaran untuk memasarkan produk celengan unik ini. Subbab menu yang ketiga itu ada tujuan. Ketiga ada tujuan, yaitu yang pertama, mampu mengembangkan strategi pemasaran celengan unik menjadi lebih terpublish dan dikenal khalayak. Yang kedua, mampu mengatasi kendala atau hambatan dalam realisasi pembuatan celengan unik. Yang ketiga, agar merasakan manfaat dari kemudahan-kemudahan yang ditawarkan produk celengan unik. Yang keempat, mengetahui sasaran untuk memasarkan produk celengan unik. Terakhir, sebab terakhir 1.4, manfaat kegiatan, yaitu melatih jiwa kewirausahaan. Yang kedua itu memperoleh income atau pendapatan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada penyaji pertama, Saudari Dayana Rahajrati. Selanjutnya untuk bab 2, yaitu gambaran umum rencana usaha, akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Jeremy Christie. Kepada Jeremy Christie, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu gambaran umum rencana usaha. Subbab yang pertama, gambaran umum. Yang mana kita ketahui zaman sekarang tidak dipungkiri bahwa banyak hal sudah beralih ke digital, termasuk juga dalam hal menabung, yang sekarang sudah dimudahkan dengan adanya banyak bank elektronik, yang memungkinkan orang untuk melakukan transaksi keuangan hanya melalui layar gadgetnya. Tentunya hal tersebut memiliki banyak manfaat bagi pengguna bank elektronik itu sendiri, mulai dari efisiensi waktu, tidak menguras tenaga, hingga prosesnya yang relatif cepat. Maka dari itu, kami hadir membawa kembali nuansa konvensional dan kekinian menggunakan sebuah celengan. Tentunya celengan yang kami tawarkan ini memiliki keunggulan tersendiri, karena kami masukkan konsep matematika sederhana dalam menghitung jumlah tabungan yang ada. Sehingga nantinya dengan celengan ini, anak SD pun mampu memiliki tabungan sendiri yang lebih jelas dan terarah tujuan tabungannya. Bayangkan saja sebuah keluarga memiliki celengan unik ini untuk tiap anggota keluarganya. Maka bisa dipastikan pendapatan, pengeluaran, dan juga tabungannya akan lebih terorganisir dengan baik.
Lain halnya juga menggunakan bank elektronik tadi. Selain rentan data dicuri, juga penggunaannya kurang fleksibel, karena tentunya orang tersebut harus memiliki pemahaman yang baik dalam menggunakan datanya dalam bertransaksi di dunia digital, seperti bank elektronik. Slide selanjutnya. Yang kedua itu, subbab yang kedua, peluang pasar. Peluang pasar kami itu ialah teman-teman mahasiswa. Dengan mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami teman-teman mahasiswa dalam menabung, kami yakin dapat memberikan solusi terbaik dengan menghadirkan celengan unik ini. Setelah kami sudah mendapatkan atensi dan umpan balik yang positif, kami akan memasarkan produk kami ke ranah keluarga. Hingga akhirnya kami yakin celengan unik ini mampu bersaing dengan produk sejenis lain. Subbab yang ketiga, gambaran strategi pemasaran. Kami akan lebih dahulu melakukan riset dengan melihat tren menabung dari teman-teman mahasiswa. Mulai dari sejak kapan dia menabung, untuk apa tabungan itu di kemudian hari, pada saat kapan dia akan menabung, hingga model menabung yang bagaimana yang akan dia gunakan dalam menyimpan uangnya. Kemudian kami juga melakukan promosi melalui media sosial dan menyebar brosur produk kami. Pemasaran yang kami lakukan melalui media sosial dapat ditemukan pada marketplace, Instagram, Facebook, maupun Shopee. Harga yang kami tawarkan kepada konsumen merupakan harga yang kami sesuaikan dengan ukuran, target, dan desain custom yang tersedia. Subbab yang keempat, analisis kelayakan usaha. Celengan unik yang kami tawarkan ini hadir dengan metode aritmatika dalamnya, sehingga teman mahasiswa dapat menandai prospek menabungnya secara real time. Dan juga dengan menggunakan celengan unik ini, teman mahasiswa dapat melihat secara langsung juga apa tujuan dari tabungan yang sedang ia isi, sehingga akan timbul motivasi untuk lebih tekun dan terarah saat menyisipkan uangnya dalam menabung di celengan unik ini. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara penyaji Jeremy Christie. Nah, untuk bab selanjutnya, bab 3, metode pelaksanaan, akan saya jelaskan sendiri. Dalam bab 3, metode pelaksanaan itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu input, produksi, kemudian output. Di mana yang pertama itu inputnya yaitu survei pasar, di mana dalam melakukan tahapan produksi, sebelumnya kita harus melakukan survei terhadap kondisi pasar, minat konsumen, dan tingkat persaingan. Kemudian kami melakukan studi kelayakan, di mana usaha yang akan kami jalankan ini memiliki jangka panjang atau keuntungan prospek sebesar apa. Kemudian persiapan sumber daya manusia, di mana kami melakukan persiapan dalam memilih rekrutmen anggota atau orang-orang yang ikut bekerja sama dalam kewirausahaan ini. Kemudian yang terakhir dana, kami melakukan pemilihan dana dan penyediaan tempat untuk sarana dan prasarana yang mendukung proses produksi. Kemudian yang kedua proses, di mana pertama kali kita menentukan desainnya. Nah, desain pada celengan ini dapat dibuat custom atau sesuai permintaan pembeli. Dan dari permintaan custom itu, kita dapat membuat list target menabung yang berbeda pada tiap pilihan celengannya. Kemudian, tahap pembuatan. Tahap pembuatannya, kami membuat
celengan itu berdasarkan desain custom yang telah dipesan, kemudian tahap pelapisan stiker. Kami memesan celengan polos dari supplier, kemudian kami melapisi celengan itu dengan stiker yang telah kami custom sesuai list targetnya. Tahap pemasangan, yaitu kami memasangkan semua bagian dari celengan itu hingga menjadi satu pesanan dari customer yang utuh. Kemudian outputnya, nah dari semua proses yang telah dilakukan, maka celengan unik ini sudah siap dipasarkan dengan target hasil yang berbeda-beda sesuai kemauan dari pembeli. Kemudian ada yang namanya tahapan evaluasi, di mana tahapan ini dilakukan apabila produksi dari kami telah selesai. Tahapan ini membahas tentang laporan pada kegiatan yang kami lakukan, mulai dari tahap awal produksi hingga tahap produksi dengan waktu yang telah kami targetkan sebelumnya. Nah, tahap laporan ini kami buat dan keuntungan yang telah didapatkan dicatat sehingga diperoleh data yang akurat sebagai bahan evaluasi. Kemudian, setelah metode pelaksanaan, ada yang namanya biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada ringkasan anggaran biaya. Di sini kami mengambil sampel untuk anggaran biaya. Yang pertama sebanyak 48 celengan dulu yang kami ambil, yaitu sebesar 163.200. Kemudian stiker celengan yang juga kami samakan jumlahnya dengan celengan yang kami pesan dengan harga 240.000. Kemudian cutter 5.000, penggaris 5.000, kardus pembungkus 1.000, stiker format order 48.000, thank you card 48.000, biaya iklan dan promosi 100.000. Sehingga jenis pengeluaran dalam anggaran biaya dengan sampel sebanyak 48 yaitu sejumlah Rp610.200. Nah, kemudian untuk jadwal kegiatan terbagi atas 5. Yang pertama, meriset beberapa orang, kemudian mencari harga modal termurah, melakukan pemesanan celengan, melakukan pemesanan stiker, dan melakukan pemasaran. Untuk meriset beberapa orang, kami lakukan pada bulan Maret. Kemudian, untuk mencari harga modal, melakukan pemesanan celengan, dan melakukan pemesanan stiker, kami lakukan pada bulan Aprilnya. Dan terakhir, kami melakukan pemasarannya pada bulan kelima. Baiklah, sampai di sini presentasi dari kelompok 3 tentang proposal kewirausahaan yang berjudul pembuatan celengan unik. Baiklah, sekian presentasi dari kami untuk pembahasan proposal kewirausahaan yang telah disampaikan tadi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat siang semuanya. Siang.